warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan peradilan semu dengan gugatan cerai gugat dengan nomor perkara 762-PDTG-2024-PA Surabaya. Di sini kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing, dimulai dari hakim ketua. Perkenalkan, nama saya Putri Rosita Damayanti. Di sini saya sebagai hakim ketua. Perkenalkan, nama saya Asmara Nova Susanto, peran sebagai hakim anggota 1. Perkenalkan, nama saya Bintang Sakti, peran sebagai hakim anggota 2. Perkenalkan, nama saya Diana Anggraini, peran sebagai panitera. Perkenalkan, nama saya Yanti Permatasari, berperan sebagai kuasa hukum penggugat. Nama saya Putu Sukarana, berperan sebagai kuasa hukum tergugat. Perkenalkan, nama saya Maria Victoria Susana. Di sini saya berperan sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Christian Raka Joana. Di sini saya sebagai tergugat. Saya Valentina Lorenza. Saya berperan sebagai saksi penggugat. Nama saya Feroksana Sadra. Saya berperan sebagai saksi tergugat. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sidang Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A akan dimulai sekarang pada tanggal 16 September 2024 dengan nomor perkara 762-PDT.G-2024-PA Surabaya dimulai. Dimohon untuk pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruangan. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pengunjung persidangan harus sopan dan tertib, serta dilarang membuat keributan atau berkomentar selama persidangan berlangsung. Yang kedua, pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung yang di bawah 17 tahun dilarang masuk ke ruang sidang. Yang keempat, handphone harus dimatikan atau di-silent. Yang kelima, hadirin dimohon berdiri ketika majelis hakim memasuki atau keluar ruang sidang. Yang keenam, diharapkan para hadirin untuk menaati tata tertib yang ada. Mohon perhatian, majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor perkara 762-PDT.G-2024-PA Surabaya tentang perkara gugatan cerai antara Ayu Mariana Yahya SH binti Chandra Yahya sebagai penggugat dan Yoga Sudarto SH bin Toto Sudarto sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin tanggal 16 September 2024, dengan mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami buka dan tertutup untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat untuk melakukan persidangan pada hari ini? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap sidang hari ini. Untuk saudari tergugat, bagaimana? Apakah dalam keadaan sehat? Ya, yang mulia, saya juga dalam keadaan sehat. Saya siap untuk mengikuti persidangan. Saudari penggugat dan saudara tergugat, sebelum sidang kita mulai, terlebih dahulu saya akan meminta Anda untuk menunjukkan kartu identitas. Silakan. Baik, saya mulai dari saudari tergugat. Siapakah nama saudari? Ayu Mariana Yahya binti Chandra Yahya. Dengan tempat tanggal lahir, Surabaya 16 Januari 1999. tempat tinggal di mana? Jalan Sekolah Waru nomor 205 Surabaya. Untuk agama. Agama saya Islam. Saudari penggugat, apakah saudari datang di persidangan hari ini sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya bersama kuasa hukum saya.
majelis hakim yang kami hormati, yang memeriksa perkara ini sebagai kuasa hukum dari tergugat. Perkenalkan, nama saya Yanti Permatasari. Saya di sini selaku kuasa hukum dari pihak penggugat yang mulia, yaitu Ibu Ayu Mariana Yahya binti Chandra Yahya. Baik, apa bisa ditunjukkan kepada saya terkait dengan kuasa khususnya? Oh, baik ya. Baik, untuk saudara tergugat, apakah hari ini sehat? Sehat yang mulia. Baik, untuk tergugat, untuk nama tergugat siapa? Baik, nama saya Yoga Sudarto bin Toto Sudarto yang mulia. Untuk tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahirnya saya di Surabaya tanggal 5 Agustus tahun 1989. Tempat tinggal? Tempat tinggal saya di Jalan Arjuna PDK 4E nomor 48 Surabaya. Untuk agama saudara? Agama saya Islam yang mulia. Saudara tergugat di sini memakai kuasa hukum atau sendiri? Saya bersama kuasa hukum saya yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, perkenalkan nama saya Putu Sukadana, SC, SH, MH, selaku kuasa dari pihak tergugat Bapak Yoga Sudarto SH bin Toto Sudarto. Demikian yang mulia. Saudara tergugat, apa Anda mengetahui mengapa Anda datang di persidangan ini? Ya yang mulia, istri saya menggugat saya untuk cerai yang mulia. Siapa istri Anda dan namanya siapa? Ini istri saya yang mulia, atas nama Ayu Mariana Yahya bin Yahya. Saudara penggugat, apakah benar apa yang dikatakan oleh saudara tergugat bahwa Anda ini adalah istri sah dari tergugat? Ya benar yang mulia. Beliau adalah suami saya. Anda datang ke persidangan hari ini untuk apa? Saya datang ke persidangan hari ini untuk melakukan perceraian saya dengan dia. Baiklah, saudara tergugat dan saudara penggugat, Anda datang di sini berdasarkan panggilan atau surat yang telah dikirimkan kepada Anda beberapa hari yang lalu. Jadi panggilan tersebut kami nyatakan resmi dan patut secara hukum atas perkara gugatan antara Ayu Mariana Yahya SH binti Chandra Yahya sebagai penggugat melawan Yoga Sudarto SH bin Toto Sudarto sebagai tergugat. Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 HIR, pasal 154, sebelum memeriksa perkara ini, kami berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan saudara tergugat bahwa perceraian itu tidak baik dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda mengetahui itu? Iya yang mulia. Pada awal pernikahan, kalian telah berjanji untuk setia antara satu sama yang lain. Tapi kenapa hari ini kalian langgar? Bagaimana kita akan dapat sebuah hidayah dari Allah kalau kita sendiri selaku umatnya tidak melaksanakan kewajibannya? Allah tidak suka untuk bercerai. Kalaupun Anda bercerai, nantinya apa tidak kasihan dengan anak-anak Anda? Apa kalian sudah memikirkan dampaknya bagi psikis anak kalian nantinya? Kasih sayang yang didapat juga tidak penuh untuk berdampak bagi mereka ke depannya. Apakah tidak sebaiknya mencoba untuk berunding dan tetap mempertahankan rumah tangga kalian? Nah, kalau kita lihat dari berkas gugatan yang diajukan ya, kalian menikah itu sudah sejak 10 Agustus ya, benar ya? Nah, kalau sudah berapa tahun ya? 7 tahun ya. Tahun kan menunjukkan kalau kalian berdua ini itu sebenarnya pasti punya kenangan ya sebelumnya ya, pasti dong. Jadi ada rumah tangga yang manis pahit itu kan. Nah, sebuah perceraian itu sangat disayangkan. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak suka yang namanya perceraian. Kemudian apa kalian sudah memikirkan matang-matang terkait perceraian ini? Sudah yang mulia. Saya juga sudah memikirkannya sama matang-matang, namun saya sudah terlanjur sakit hati pada suami saya. Nah, kalau yang namanya sakit hati itu kan pasti semua manusia tidak pernah luput dari kesalahan ya, Mbak ya, Mas ya. Nah, sudah selayaknya kita manusia itu saling memaafkan satu sama lain.
pihak penggugat dan tergugat telah terikat ikatan suci. Sebuah pernikahan sangat disayangkan apabila pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Dan nanti apa dampaknya untuk anak-anak kalian? Sudah punya anak ya? Sudah. Berapa anaknya? Anak saya 2 yang mulia. Yang pertama itu namanya Erlangga Putra Soeharto, dan yang kedua Safira Azhara Putri. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Masih kecil ya? Nah, apalagi masih kecil. Jadi nggak kasihan, masih kecil. Gimana? Mau rujuk aja? Tidak yang mulia, saya sudah sebelumnya juga saya sudah memikirkan secara matang-matang, namun suami saya tetap melakukan hal yang sama kepada saya. Oke, baik ya. Sebelumnya telah dilakukan mediasi ya. Nah, apakah Anda tidak ingin mempertimbangkan kembali terkait upaya perdamaian, mediasi? Karena kami di sini hakim ya, terus terang mengharapkan agar kalian bisa rujuk kembali membangun rumah tangga dan diselesaikan dengan perdamaian. Saya sudah berusaha berdamai dengan suami saya yang mulia, seperti yang tadi saya bilang. Saya sudah berusaha untuk memaafkan dia, tapi namun tetap saja suami saya ini melakukan hal yang sama dan berulang-ulang kali, bahkan hal tersebut itu sampai terjadi bukan hanya 1 kali 2 kali, dan itu juga berpengaruh dalam psikis saya juga merasa tertekan sekali yang mulia. Oke, baik, kita lanjut. Mas, mana? Tergugat mau dilanjutkan? Apa Anda sudah siap ini kehilangan istri Anda? Ya, bagaimana ya yang mulia? Pasti suami istri itu kan punya kenangan banyak. Terus kalau harus seperti ini, suami istri mana yang mau cerai coba? Suami istri itu pinginnya kan bangun rumah tangga, bangun anak-anaknya itu biar baik ke depannya. Kalau orang tuanya harus cerai yang mulia, nanti bagaimana dengan anak-anaknya? Itu yang masih saya pikirkan. Tapi kalau emang ini kemarin juga sudah mediasi, sudah musyawarah dengan istri saya, tapi istri saya tetap kekeh untuk cerai aja ya. Kalau sudah seperti ini saya serahkan untuk ke yang mulia untuk kedepannya gimana. Oke, baik. Bagaimana saudara penggugat, apakah tetap ingin bercerai? Ya, yang mulia, saya sudah tekad bulat ingin bercerai dengan suami saya. Sudah yakin, benar-benar yakin ya? Yakin. Baiklah, saudara penggugat dan penggugat, upaya damai dalam persidangan ini tampaknya saat ini belum berhasil ya. Namun tentu harapan kita semua, perdamaian tentu adalah harapan yang terbaik dalam persidangan ini. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara mediasi. Baik, kalau begitu karena usaha perdamaian perkara ini belum berhasil, maka akan masuk ke perkara pokok. Persidangan ini akan kami tunda dan akan dilanjutkan pada minggu depan, yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 pukul 13.00 WIB dengan agenda pembacaan gugatan. Atas panggilan ini kami nyatakan panggilan ini merupakan panggilan resmi dan patut secara hukum. Sidang perkara gugat cerai dengan nomor perkara 762-PD-G-2024-Surabaya dengan mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sidang kami nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A akan dimulai sekarang dengan nomor perkara 762-PDT-G-2024-PA Surabaya dimulai. Dimohon untuk pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruangan. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pengunjung persidangan harus sopan dan tertib,
serta dilarang membuat keributan atau berkomentar selama persidangan berlangsung. Yang kedua, pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung yang di bawah 17 tahun dilarang masuk ruang sidang. Yang keempat, handphone harus dimatikan atau di-silent. Yang kelima, hadirin dimohon berdiri ketika majelis hakim memasuki atau keluar ruang sidang. Yang keenam, diharapkan para hadirin untuk menaati tata tertib yang ada. Mohon perhatian, majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara dengan nomor perkara 762-PDT-G-2024-PA Surabaya tentang perkara gugatan cerai antara Ayu Mariana Yahya SH binti Chandra Yahya sebagai penggugat dan Yoga Sudarto SH bin Toto Sudarto sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 23 September 2024 dengan mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Benar ya? Benar yang mulia. Izin untuk menyampaikan Ya, gugatan silakan. kami. Baik, terima kasih. Meskipun saudara tergugat telah menerima surat gugatan dari pihak penggugat, alangkah baiknya untuk dibacakan oleh kuasa hukum tergugat. Baik, yang mulia mohon izin, saya di sini mewakili penggugat untuk membacakan gugatan yang telah kami daftarkan. Adapun dasar-dasar atau permasalahan sehingga klien kami mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak di Pengadilan Agama Surabaya adalah seperti diketahui bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara Islam dan sah di mata hukum pada tanggal 10 Agustus 2017 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0183/13/2017 yang mana dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lakar Santri Kota Surabaya. Setelah menikah, klien kami dan tergugat hidup rukun memang yang mulia dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta tinggal bersama di rumah kontrakan mereka. Kebetulan penggugat ini bekerja di daerah Malang, jadi setelah menikah, klien kami dan tergugat pindah ke perumahan Maraya yang di Malang, yaitu di Jalan BB Tindak Mega nomor 1. Mengingat waktu itu pada saat itu klien kami bertugas di sana. Jadi memasuki pokok intinya yang mulia, klien kami menggugat tergugat dikarenakan sejak tahun 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Seperti tergugat jarang memberikan nafkah kepada klien kami, padahal tergugat adalah diketahui sebagai pengusaha yang kegiatan usahanya berjalan baik bahkan pesat dan berskala besar. Sekitar bulan September sampai Oktober tahun 2019, klien kami tidak sengaja yang mulia untuk membuka akun WhatsApp di handphone milik tergugat dan menemukan foto tergugat sedang bersama dengan wanita lain yang diketahui sebagai karyawan sebuah bank swasta di Kota Malang dengan latar belakang lokasi di sebuah tempat karaoke. Nah, terdapat foto tersebut, klien kami pun berusaha untuk mengkonfirmasi kepada tergugat. Namun, awalnya terjadilah percekcokan dengan tergugat tidak mau menjelaskan memberikan keterangan yang seperti itu, apakah foto itu benar dirinya. Namun pada akhirnya tergugat mengakui bahwa dirinya saat itu sedang bersama wanita lain di sebuah tempat karaoke, dan waktu itu tergugat juga berjanji dengan klien saya
memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, klien kami dan tergugat itu kembali membaik hingga bulan Agustus 2023. Percekcokan hebat itu dimulai atau kembali terjadi disebabkan oleh klien kami mengetahui tergugat sedang berada pada salah satu hotel di Surabaya, yaitu melalui aplikasi Google Maps. Tepatnya sih pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2023. Pada saat klien kami berusaha mengkonfirmasi hal tersebut, lagi-lagi juga tergugat tidak mau berkata jujur. Namun akhirnya tergugat pun mengakui bahwa dirinya saat itu sedang bersama dengan teman wanita dulunya pada saat SMP. Jadi istilahnya kayak seperti ini yang udah cinta lama belum kelar. Ya. Jadi pertengkaran hebat itu terjadi hingga berakhir dengan perginya tergugat meninggalkan tempat rumah kontrakan yang ditempati. Nah, setelah 1 bulan, kalau tidak salah pada bulan September 2023, tergugat pulang kembali ke rumah kontrakan. Hal itu dilakukan karena setelah klien kami melakukan memberitahu orang tua tergugat dan kedua orang tua penggugat dan tergugat melakukan mediasi untuk mempertahankan rumah tangga mereka, mengingat mereka masih mempunyai anak-anak yang masih di bawah umur, ada umur 6 dan umur 2. Tergugat pun juga mau memberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki dirinya. Tapi puncaknya pada bulan Mei 2024 ketika klien kami dipindah tugaskan ke perusahaan tempatnya bekerja di Surabaya, tergugat dan kedua putranya tinggal bersama pada sebuah hotel di Surabaya. Pertengkaran itu kembali terjadi antara klien kami dengan tergugat disebabkan karena klien kami menemukan bukti pembelian voucher hotel pada tanggal 22 November sampai dengan 3 Desember 2023. Tergugat pun juga sudah mengakui bahwa ia masih melanjutkan hubungan dengan teman wanitanya yang tak lain adalah teman satu sekolahnya dulu di bangku SMP. Akhirnya pada tanggal 8 Juni 2024, keduanya memutuskan untuk kembali ke orang tua masing-masing, di mana klien kami beserta kedua putranya pulang ke rumah orang tua penggugat. Orang tua klien kami di Jalan Semolwaru nomor 205, sedangkan tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Maju. Jadi kalau seperti saya jelaskan yang mulia, mohon izin, karena penggugat itu klien kami sudah terlalu sering berulang kali memberikan kesempatan kepada tergugat untuk merubah sikapnya, namun kesempatan tersebut tidak pernah dipergunakan oleh tergugat dan dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya tergugat itu tidak mau untuk merubah sikapnya. Nah, oleh karena klien kami dengan tergugat tidak bisa lagi hidup bersama, maka harapan untuk hidup rukun dan mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, dengan harapan tercapainya maksud dan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana tidak mungkin lagi akan terwujud terlebih lagi harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 3 KHI akan sangat sulit tercapai mengingat antara klien kami dan pihak tergugat tidak lagi tinggal bersama atau bisa dibilang sudah tinggal sendiri. Ya demikian yang mulia, kalaupun pernikahan ini tetap dilanjutkan atau tidak diakhiri dengan diputus perceraian, takutnya ini malah mengakibatkan perselisihan yang akan menambah semakin berat penderitaan lahir dan batin antara klien kami dan juga tergugat. Ya mungkin lebih mungkin bisa dibilang untuk semakin berat penderitaannya untuk anak-anaknya kalau melihat orang tuanya bercekcok setiap hari atau bertengkar setiap hari. Ya. Demikian itu yang mulia yang bisa saya sampaikan sedikit untuk gugatan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pembacaan gugatannya. Saya di sini mau bertanya kepada saudari penggugat, apakah
Iya, mengerti yang mulia. Apakah Anda akan menggunakan hak Anda untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diberikan kepada Anda, baik secara lisan ataupun secara tertulis? Iya yang mulia, saya bersama kuasa hukum saya akan mengajukan jawaban secara tertulis. Baik, selanjutnya untuk mendengarkan jawaban dari tergugat, persidangan dalam perkara ini akan dilanjutkan pada minggu depan. Tanggal berapa ya, Pak Mitra? 30 September. Baik. Pada tanggal 30 September 2024 pada pukul 1 ya. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sidang kami nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A akan dimulai sekarang dengan nomor perkara 762/PDT-G/2024/PA Surabaya dimulai. Dimohon untuk pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruangan. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pengunjung persidangan harus sopan dan tertib, serta dilarang membuat keributan atau berkomentar selama persidangan berlangsung. Yang kedua, pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung yang di bawah 17 tahun dilarang masuk ruang sidang. Yang keempat, handphone harus dimatikan atau di-silent. Yang kelima, hadirin dimohon berdiri ketika majelis hakim memasuki atau keluar ruang sidang. Yang keenam, diharapkan para hadirin untuk menaati tata tertib yang ada. Mohon perhatian, majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara dengan nomor perkara 762/PDT-G/2024/PA Surabaya tentang perkara gugatan cerai antara Ayu Mariana Yahya SH binti Chandra Yahya sebagai penggugat dan Yoga Sudarto SH bin Toto Sudarto sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin tanggal 30 September 2024, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, dalam hari ini agendanya jawaban atas gugatan ya. Apa kuasa hukum tergugat sudah siap? Sudah. Apa saudara diapa di Eko? Sudah kita. Untuk kuasa hukum tergugat, silakan menyerahkan jawaban tergugatannya. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, mohon dibacakan sesuai dengan jawabannya. Ya. Jawab tergugat atas permohonan cerai gugat dalam perkara Medisa nomor 762/PDT-G/2024/PA Surabaya antara Ayu Mariana Yahya SH binti Chandra Yahya selaku penggugat melawan Yoga Sudarto SH bin Toto Sudarto selaku tergugat. Pada hari ini tergugat telah mengajukan jawaban frekuensi di Pengadilan Agama Surabaya atas gugatan cerai dalam perkara register nomor 762/PDT-G/2024/PA
PA-19 sebagai berikut. Dalam rekomensi bahwa dalam jabatan ini tergugat menolak membatas syarat semua daripada gugatan penggugat maupun fakta-fakta dan dasar hukum yang digugat dalam gugatan, kecuali sepanjang mengenai hal yang diakui kebenaran secara tegas oleh tergugat. Bahwa tergugat tidak akan menanggapi dari dalil penggugat atau satu persatu dalam gugatannya, tergugat hanya akan menanggapi dari dalil yang mereka penting untuk diberikan penjelasan dan atau penerangan guna menguatkan dari dalil tergugat. Memang benar antara penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2017 berdasarkan kutipan akte nikah nomor 0183/13/8/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Akasantri atau Surabaya. Dan memang benar setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama semua di rumah kontrakan penggugat, yakni Perumahan Araya Malang P7 Jalan Bimbing Darga nomor 1 Pulau J, Kecamatan Bimbing, Kota Malang. Bahwa benar pula seorang telah menikah antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan diperoleh 2 orang anak. Anak-anaknya masih kecil. Yang pertama bernama Erlangga Putra Suwarto, laki-laki, lahir di Surabaya, sekarang umurnya 6 tahun. Dan yang kedua adalah seorang anak perempuan yang juga lahir di Surabaya, namanya Safina Asahara Putri. Dan sejak 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus. Namun tidak benar dalil yang disampaikan oleh dalam gugatan penggugat yang namanya pada poin 4 huruf A, karena yang benar itu adalah tergugat sebagai kepala rumah tangga telah menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya. Jadi klien kami ini selaku tergugat bekerja, bukan tidak bekerja, dan tentunya sebagai suami kewajibannya sudah dilaksanakan. Namun memang faktanya penggugat selalu mengeluhkan, mungkin tidak terima dengan apa yang nafkah yang diberikan oleh suaminya, sehingga tergugat merasa telah memenuhi sebenarnya kebutuhan sehari-harinya penggugat dari kedua anaknya. Jadi dalil yang disampaikan itu tidak tepat seperti itu. Dan tidak benar pula dalam posita penggugat pada poin 4 huruf D yang menyatakan bahwa sudah ada mediasi dengan pihak keluarga tergugat dan tergugat. Karena sejak tadi yang benar adalah tidak pernah ada mediasi antar keluarga. Ya. Malah setiap ada masalah yang ada adalah caci maki, ya, caci maki dan dimarah-marahi oleh kedua orang tua penggugat ini. Tergugat merasa untuk apa datang ke rumah mertua tapi yang keluar adalah bahasa-bahasa kebun binatang. Dalil yang benar adalah yang bersangkutan sama di poin 4 huruf F yang menyatakan penggugat dan tergugat pisah rumah sejak tanggal 8 Juni 2004 dengan memang benar, di mana penggugat dan kedua anak pulang ke rumah orang tua di Jalan Sukolowaru nomor 205 Surabaya, dan tergugat juga pulang ke rumahnya di Jalan Arjuna RT 02 RW Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Jadi ini penggugat pulang, saya juga pulang ke rumahnya. Namun sejatinya rumah tangga penggugat dan ini memang sudah tidak bisa dipersatukan, ya. Sehingga karena tidak layak dan patut gugatan-gugatan ini diterima dan dikabulkan. Ya, patut untuk diterima dan dikabulkan. Dalam rekomensi bahwa tergugat dalam gugatan sekarang sebagai penggugat rekomensi mengajukan balik terhadap
penggugat dalam kedudukan sekarang sebagai tergugat dari kompensi. Bahwa dari ketentuan dalam kompensasi di atas mohon dianggap sebagai bagian kesatuan yang tak terpisahkan dalam kompensi ini. Bahwa dalam masa perkawinan tepatnya tanggal 10 Mei 2022, penggugat kompensi dan tergugat kompensi melakukan pinjaman ke BRI. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa antara penggugat dan tergugat ini telah melakukan pinjaman ke BRI sebesar 210 juta yang dipergunakan oleh penggugat dari kompensi dan tergugat kompensi untuk membeli sebuah mobil Toyota Avanza yang warnanya hitam dengan nomor polisi L1798 atas nama Bagus Budiman. Harganya 200 juta. Dan mobil tersebut oleh tergugat dari kompensi dijual kepada Faisal Haris pada tanggal 7 Februari 2024. Jadi mobil ini sudah dibeli seharga 200 juta, kemudian oleh penggugat dijual sebagai satu tergugat dari kompensi dijual seharga 180 juta. Dan penggugat atau tergugat dari kompensi ini hanya mentransfer ke rekening penggugat dari kompensi sebesar 40 juta. Sedangkan sisa penjualan mobil tersebut sebesar 140 juta itu diambil sendiri oleh penggugat itu tergugat dari kompensi. Sedangkan saat ini penggugat dari kompensi masih memiliki tanggungan sebesar 150 juta karena dari pinjaman tersebut klien kami aku penggugat dari kompensi ini dipotong gajinya setiap bulan. Dan itu masih ada sudah membayar berapa, masih sisa hutang itu masih 150 juta. Yang mana hutang tersebut dicicil per bulan ya, sebesar 3.500.000 dari gaji klien kami. Dan ini sudah selama 43 kali atau sampai dengan bulan Mei 2027 baru lunas. Sehingga mohon pertanyaan ini dinyatakan sebagai hutang bersama. Ya artinya karena pada saat pernikahan ini adalah utang yang juga disepakati berdua, mohon nanti dinyatakan sebagai utang bersama dan masing-masing punya kewajiban untuk bayar separuh. Bahwa karena utang tersebut dipotong dari gaji penggugat seperti yang saya sampaikan tadi, mohon kiranya tergugat dari kompensi dihukum untuk membayar utang bersama tersebut sebesar 75 juta. Jadi masing-masing dari sisa 150 juta dibagi dua, jadi sisanya 75 juta. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Bapak Komisi mohon dengan hormat kepada majelis hakim perkara ini untuk perkara itu telah sebagai berikut. Jadi ada yang kami sampaikan yang dalam kompensi. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian menjatuhkan salah satu pensiun guru tergugat kepada penggugat, menghukum tergugat untuk bayar kepada penggugat uang indah sebesar 3 juta rupiah, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Baik, untuk saudari penggugat, apakah akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Baik, izin yang mulia, kami akan mengajukan replik jawaban atas jawaban dari tergugat. Namun izin sebelumnya kami memohon waktunya untuk ditunda 1 minggu. 1 minggu ya? Iya. Bagaimana tergugat, apakah setuju dengan waktu 1 minggu? Setuju yang mulia. Baik, berarti sidang akan ditunda selama 1 minggu. Tanggal berapa, Mbak Indra? Tanggal 7 Oktober yang mulia. Tidak ada persidangan lain ya? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang perkara gugat cerai dengan nomor perkara 762-PDT-G-2024-PA Surabaya ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2024. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang kami nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A akan dimulai sekarang dengan nomor perkara 762-PDT-G-2024-PA Surabaya dimulai. Dimohon untuk pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruangan. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pengunjung persidangan
persidangan harus sopan dan tertib, serta dilarang membuat keributan atau berkomentar selama persidangan berlangsung. Yang kedua, pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung yang di bawah 17 tahun dilarang masuk ke ruang sidang. Yang keempat, handphone harus dimatikan atau di-silent. Yang kelima, hadirin dimohon berdiri ketika majelis hakim memasuki atau keluar ruang sidang. Yang keenam, diharapkan para hadirin untuk menaati tata tertib yang ada. Mohon perhatian, majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara dengan nomor perkara 762-G/2024/PA Surabaya tentang perkara gugatan cerai antara Ayu Mariana Yahya SH binti Chandra Yahya sebagai penggugat dan Yoga Sudarto SH bin Toto Sudarto sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2024 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan agenda berikutnya, yaitu agenda replik ya. Ya, siap ya. Untuk kuasa hukum menggugat, sudah siap? Sudah siap ya. Izin menyerahkan yang mulia. Baik, silakan. Oke. Terima kasih yang mulia. Izin kami ingin membacakan replik penggugat dari jawaban rekompensi gugatan cerai yang diajukan oleh klien kami dengan perkara nomor 762 PDTG 2024 PA Surabaya. Jadi di sini kami menanggapi dalil jawaban dari tergugat. Untuk yang pertama kami akan menanggapi dalam konvensi, yaitu pada bagian angka 7 yang menyatakan sebagai kepala rumah tangga sudah menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya. Perlu kami tegaskan di sini yang mulia bahwa sejak awal tahun 2023 tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat. Pada saat penggugat klien kami berusaha mengkonfirmasi hal tersebut, tidak ada jawaban dari tergugat, yang ada hanya pertengkaran hebat antara klien kami dengan tergugat. Selanjutnya saya akan menanggapi dalil jawaban tergugat pada bagian angka 8 yang menyatakan tidak pernah ada mediasi antar keluarga. Bahkan tergugat datang guna menyelesaikan masalah justru dicaci maki, dimarah-marahi oleh kedua orang tua klien kami. Di sini perlu digarisbawahi dan kami tegaskan bahwa kejadian yang sebenarnya ialah kedua orang tua antara klien kami dan tergugat sudah melakukan mediasi dengan tujuan musyawarah, karena klien kami sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya, mengingat masih mempunyai anak-anak yang di bawah umur yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang dan cinta orang tua, kedua orang tuanya. Namun hasilnya klien kami dan tergugat pada saat mediasi tersebut bersepakat bahwa ingin mempertahankan rumah tangganya, karena memang ya kembali lagi mereka masih mempunyai anak-anak yang di bawah. Selanjutnya bahwa di dalil jawaban tergugat pada bagian angka 10 yang menyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat memang sudah tidak bisa dipersatukan. Di sini perlu kami tegaskan bahwa memang benar rumah tangga penggugat dan tergugat memang sudah tidak bisa dipersatukan kembali, sehingga karena layak dan patut gugatan penggugat atau klien kami ini diterima dan dikabulkan. Selanjutnya saya akan membacakan terkait dengan rekompensi. Dalam rekompensi, jadi di sini
Klien kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil tergugat dalam rekomensi kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya yang mulia oleh klien kami. Jadi di sini kami akan menjelaskan bahwa kami dan klien kami membantah dengan tegas dalil tergugat pada bagian angka 3. Di sini perlu kami tegaskan tergugat bahwa memang benar hasil dari penjualan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor L1798PAJ di tahun 2021 atas nama Martinus Budiman memang dibeli senilai 180 juta. Namun dengan bukti-bukti yang ada, uang hasil penjualan mobil tersebut tidak dipergunakan oleh klien kami, melainkan digunakan sepenuhnya oleh tergugat. Memang sesuai dengan apa yang didalilkan oleh tergugat, memang benar uang sebesar 40 juta itu memang ditransfer oleh tergugat klien kami, ditransfer ke rekening tergugat, sedangkan sisa uang penjualan tersebut sebesar 140 juta dipergunakan sendiri oleh tergugat. Nah, di sini kenapa kami bisa mengatakan hal tersebut yang mulia? Karena memang terdapat kesepakatan antara klien kami dengan tergugat terkait dengan hasil uang penjualan mobil tersebut, di mana kesepakatan tersebut sudah tertuang di dalam surat perjanjian tertanggal 26 Januari 2024 bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta ada 2 orang saksi yang isinya mungkin akan saya bacakan sekilas bahwa tergugat memiliki hutang pribadi kepada penggugat sebesar 40 juta. Lalu uang sejumlah 40 juta ditransfer oleh penggugat ke rekening Bank Mandiri atas nama Yoga Sudarto dengan nomor rekening 130293450607. Sedangkan sisa sebesar 100 juta dipergunakan oleh tergugat sebagai tambahan modal di dalam kegiatan usahanya. Nah, oleh karena klien kami belum mendapatkan haknya atas pembagian uang hasil penjualan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi L1798PAJ sebesar 180 juta, maka mungkin bisa yang mulia untuk dibagi 2 karena uang hasil penjualan mobil tersebut seperti diketahui memang dipergunakan oleh tergugat, maka penggugat klien kami menuntut untuk tergugat membayar hasil dibagi 2 itu yaitu 90 juta. Nah, bahwa terkait dengan dalil gugatan mohon maaf yang mulia bahwa terkait dengan dalil jawaban tergugat memang benar klien kami dengan tergugat mempunyai hutang bersama di Bank BRI. Kalau tidak salah itu sekitar 210 juta. Namun sekarang ini pas sudah berjalannya sudah dibayar, namun sekarang sisa tinggal 150 juta. Alangkah eloknya mungkin bisa dibagi 2 yang mulia, jadi sehingga sisa hutang bersama yang harus dibayarkan oleh klien kami adalah sebesar 75 juta. Jadi berdasarkan uraian-uraian yang saya sampaikan tersebut yang mulia, saya mohon dengan hormat mungkin Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutus di dalam konvensi mungkin mengabulkan gugatan klien kami seluruhnya, menjatuhkan talak 1 bain sugro karena memang senyatanya klien kami dengan tergugat memang sudah tidak bisa dipersatukan kembali. Lalu menetapkan klien kami sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak klien kami dengan tergugat, mengingat usia anak mereka masih di bawah umur, belum 17 tahun, jadi mungkin masih bisa diasuh oleh ibunya. Lalu menghukum tergugat untuk membayar kepada klien kami biaya nafkah anak sebesar 20 juta per bulan, lalu menghukum tergugat untuk membayar kepada klien kami nafkah ijazah sebesar 3 juta. Di dalam rekomensinya kami mengajukan untuk mengabulkan gugatan tergugat atau penggugat rekomensi untuk sebaiknya, lalu menyatakan bahwa tergugat atau penggugat rekomensi memang memiliki hutang bersama di Bank BRI, lalu menghukum tergugat
atau penggugat rekovensi untuk membayar separuh atas hasil penjualan mobil Toyota Avanza tersebut yang dibayar sebesar 90 juta rupiah yang dibayarkan kepada penggugat atau klien kami pada saat pengambilan salinan putusan, serta mendukung penggugat atau tergugat rekovensi untuk membayar separuh dari sisa hutang bersama, yakni 150 juta dibagi 2, yaitu 75 juta rupiah yang dibayarkan kepada tergugat pada saat pengambilan salinan. Itu permintaan dari kami yang mulia. Mungkin apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya untuk pelayanan. Terima kasih. Oke, baik. Terkait bahwa kita nanti sudah ini ya, masuk ke ekor juga ya, nanti kan sudah dijadikan alat bukti ya? Untuk bukti kan minggu depan yang mulia. Ya, sudah dimasukkan di ekor? Oh, yang ini Untuk daftarnya? untuk replik sudah Ya, ya, sudah ya. mulia, ya. Oke, baik. Untuk tergugat, apa akan mengajukan duplik atas replik yang penggugat tergugat? Ya tentu yang mulia kami mohon waktu tentunya untuk menyampaikan bukti. Mungkin diperlukan 1 minggu ya. 1 minggu yang mulia kami akan menyampaikan bukti. Baik, berarti 1 minggu ya. 1 minggu dari sekarang tanggal berapa Pak Nitra? 14 Oktober. Baik, dengan demikian sidang perkara gugat cerai dengan nomor perkara 762-PDT.G/2024-PA Surabaya ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2024. Sidang pada hari ini kami tutup dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Sidang kami nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A akan dimulai sekarang dengan nomor perkara 762-PDT.G/2024-PA Surabaya dimulai. Dimohon untuk pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruangan. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pengunjung persidangan harus sopan dan tertib, serta dilarang membuat keributan atau berkomentar selama persidangan berlangsung. Yang kedua, pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung yang di bawah 17 tahun dilarang masuk ke ruang sidang. Yang keempat, handphone harus dimatikan atau di-silent. Yang kelima, hadirin dimohon berdiri ketika majelis hakim memasuki atau keluar ruang sidang. Yang keenam, diharapkan para hadirin untuk menaati tata tertib yang ada. Mohon perhatian, majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama dengan nomor perkara 762-PDT.G/2024-PA Surabaya tentang perkara cerai gugat antara Ayu Mariana SH binti Chandra Yahya sebagai penggugat melawan Yoga Sudarto SH binti Toto Sudarto sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 14 Oktober 2024 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, hari ini agendanya duduk ya. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap? Sudah yang mulia. Iya. Sudah diupload ya Pak ya? Ini ya? Kayaknya sudah upload ya? Sudah ya. Mohon dibacakan terkait dengan isi duduknya ya. Sudah ya.
Yang ini tergugat untuk mengajukan duplik di Pengadilan Agama Surabaya atas gugatan cerai dalam perkara register nomor 762 PDT 1.G 762 garing PDT titik G 2024 PA Surabaya sebagai berikut. Kami sampaikan dulu yang terkait dengan rekovensi dan mohon maaf. Nanti tergugat atau penggugat rekovensi tidak mengajukan duplik di Pengadilan Agama Surabaya atas gugatan cerai dalam perkara register nomor 762 garing PDT titik G garing 2024 garing PA titik Surabaya sebagai berikut. Dalam konvensi bahwa tidak benar, disampaikan dulu yang pertama tidak benar dalil yang disampaikan oleh replik dalam replik penggugat di poin 2 yang menyatakan bahwa sejak awal tahun 2023 tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat. Jadi senyatanya tergugat selalu memberikan nafkah kepada penggugat, karena bagaimanapun klien kami ini bukan pengangguran di pekerja dan selalu memberikan nafkah kepada penggugat selaku istrinya, termasuk 2 orang anaknya. Selanjutnya adalah bahwa mengenai dalil replik penggugat pada poin 4 yang mulai yang mana kita sama-sama setuju untuk bercerai, maka mohon kepada gugatan cerai penggugat ini diterima dan dikabulkan. Jadi kami menerima untuk poin yang nomor 4 tersebut. Selanjutnya dalam rekomensi bahwa penggugat rekomensi atau tergugat rekomensi disebut juga sebagai tergugat rekomensi dan tergugat kopensi disebut sebagai tergugat rekomensi. Bahwa dalil yang tertuang dalam kopensi di atas bahwa dianggap sebagai bagian satu yang terpisahkan. Yang mana dalam replik penggugat atau tergugat rekomensi mengakui memenuhi hutang bersama, sehingga dan sudah seharusnya gugatan rekomensi tergugat atau penggugat rekomensi diterima dan dikabulkan. Jadi sudah diakui bahwa itu adalah hutang bersama. Dan ini tentunya menurut pasal 1925 KUH Perdata junto pasal 174 AIR pengakuan dalam persidangan baik bisa maupun bisa memiliki daya pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan Polri Bidin SBCD Perwit Sars bahwa dalil replik penggugat atau tergugat rekovensi poin 5 yang intinya menyatakan bahwa benar ada hutang bersama penggugat dan tergugat di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang sisanya sebesar 150 juta. Bahwa dalil jawaban penggugat tergugat rekovensi adalah pendapat tergugat bahwa ada hutang bersama penggugat dan tergugat di Bank BRI. Jadi diakui sudah bahwa ada hutang dan sisanya 150 juta. Oleh karena menurut pasal 1925 KUH Perdata junto pasal 174 pengakuan di dalam persidangan baik di sana memiliki daya pembuktian yang sempurna, bahwa karenanya patut dan layak serta sudah seharusnya gugatan rekovensi tergugat atau penggugat rekovensi diterima dan dikabulkan seluruhnya. Selanjutnya bahwa tidak benar dalil dalam replik penggugat atau tergugat rekovensi poin 3 yang menyatakan bahwa uang hasil penjualan mobil 980 juta dipergunakan sepenuhnya oleh tergugat atau penggugat rekovensi. Karena yang sebenarnya bahwa sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian tanggal 20 Januari 2024 bahwa uang sebesar 140 juta dipergunakan tergugat atau penggugat rekovensi sebagai aman modal dalam kegiatan usaha tergugat atau penggugat rekovensi. Jadi ini uang 140 juta yang diperoleh oleh penggugat dari klien kami sebenarnya digunakan untuk usaha. Ini digunakan kegiatan usaha yang dimiliki. Sehingga mohon
Putusan tersebut ditolak tuntutannya penggugat atau tergugat rekomendasi terkait dengan pembagian hasil penjualan mobil Toyota Avanza senilai 180 juta karena sekali lagi tergugat atau penggugat rekomendasi mengajak penggugat atau tergugat rekomendasi untuk berpikir menggunakan otak hasil penjualan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi L1798 BAJ senilai 180 juta menjadi diberikan kepada tergugat atau penggugat rekomendasi sebesar 40 juta. Jadi nyatanya itu diberikan yang 40 juta. Sedangkan sisanya 140 juta itu diambil sendiri oleh penggugat atau tergugat rekomendasi. Bagaimana bisa penggugat rekomendasi menuntut uang tersebut karena senyatanya uang sebesar 140 juta dikuasai semua oleh penggugat atau tergugat rekomendasi. Apabila dihitung, justru penggugat atau tergugat rekomendasi masih memiliki hutang kepada klien kami atas penjualan mobil tersebut sebesar 90 juta. Apabila ini dikabulkan, maka mohon penggugat atau tergugat rekomendasi dihukum membayar hasil penjualan mobil kepada tergugat atau penggugat rekomendasi sebesar 90 juta. Berdasarkan uraian di atas, ya dalam soal disampaikan, maka tergugat atau penggugat rekomendasi mohon melaporkan kepada majelis hakim memeriksa perkara ini untuk berkenan menunjukkan alasan itu dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat sebagian menjatuhkan salah satu bagian jumlah penggugat kepada penggugat menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang tidak sebesar 3 juta membebankan biaya perkara kepada penggugat. Sedangkan dalam rekomendasi melakukan gugatan rekomendasi tergugat atau penggugat rekomendasi untuk seluruhnya. Dinyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara tergugat atau penggugat rekomendasi dan penggugat atau penggugat rekomendasi putus secara perceraian. Menyatakan tergugat, penggugat rekomendasi dan penggugat atau penggugat rekomendasi memiliki hutang bersama di Bank BRI sebesar 150 juta. Menghukum penggugat atau penggugat rekomendasi untuk membayar separuh dari hutang bersama pada tergugat atau penggugat rekomendasi sebesar 75 juta yang dibayarkan penggugat atau penggugat rekomendasi pada saat pengambilan salinan putusan atau cerai dititipkan di kasir pengadilan agama Surabaya. Saya menghukum penggugat atau tergugat rekomendasi untuk membayar seluruh dari hasil penjualan mobil kepada tergugat atau penggugat rekomendasi sebesar 45 juta. Jadi disatakan 90 juta dibagi 2 masih 45 juta yang dibayar penggugat atau tergugat rekomendasi pada saat nanti pengambilan salinan putusan berkasir pengadilan agama Surabaya. Kami berharap majelis hakim dalam persidangan memberikan pandangan yang sebaik-baiknya kepada kami dan klien selaku tergugat atau penggugat rekomendasi dan mohon putusan tidak sah. Berikan terima kasih yang mulia. Untuk saudara penggugat, apakah sudah jelas dengan isi judulnya? Baik, untuk pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian dan saksi, maka sidang itu akan ditunda. Bagaimana penggugat dan tergugat? Baik, yang kami akan mempersiapkan bukti dari saksi yang akan kami bawa. Kemungkinan mohon bertunda 1 minggu ya yang mulia, mulai dari hari ini supaya kami bisa mempersiapkan bukti dari saksi. Terima kasih. Baik, berarti untuk para pihak diberi waktu selama 1 minggu ya untuk membuat bukti tertulis. Maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan. Tanggal berapa Pak Mitra? Tanggal 12 Oktober. Dengan demikian, sidang dengan nomor perkara 762/PDT-G/2024/PA Surabaya ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Dengan mengucap alhamdulillah, sidang pada hari ini kami nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A akan dimulai sekarang dengan nomor perkara 762/PDT-G/2024/PA Surabaya dimulai. Dimohon untuk pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki
persidangan harus sopan dan tertib, serta dilarang membuat keributan atau berkomentar selama persidangan berlangsung. Yang kedua, pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung yang di bawah 17 tahun dilarang masuk ke ruang sidang. Yang keempat, handphone harus dimatikan atau di-silent. Yang kelima, hadirin dimohon berdiri ketika majelis hakim memasuki atau keluar ruang sidang. Yang keenam, diharapkan para hadirin untuk menaati tata tertib yang ada. Mohon perhatian, majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama dengan nomor perkara 762-PDT-TG-2024-PA Surabaya tentang perkara cerai gugat antara Ayu Mariana Yahya SH binti Chandra Yahya sebagai penggugat melawan Yoga Sudarto SH bin Toto Sudarto sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Oktober 2024, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, pada pagi hari ini agenda kita selanjutnya yaitu pembuktian ya. Untuk kuasa hukum penggugat sudah siap ya untuk bukti dan saksi. Siap ya, mulia. Yang mulia untuk menyampaikan. Ini bukti P1 yang mulia. Satu tanda penduduk. Ya. Ini P2 akta nikah. P3 kartu keluarga. P4 ada akte lahirnya Erlangga. Anaknya dia. Ya, kursi yang pertama. Lalu ini P5-nya ada akte lahir dia Safina Azara. Lalu ini P6-nya bukti chat yang mulia. Oh, cek Iya, ya. ya. Untuk P7-nya adalah bukti terkait mediasi Oh, iya. yang dari pihak keluarga. Seperti apa? Untuk P8 ya. Iya. Lalu yang P9 itu ada surat kesepakatan bersama dan surat perjanjian jual beli mobil Mobilnya. ya. Betul yang mulia. P10-nya adalah surat pernyataan penghasilan, yaitu klien kami bekerja dengan penghasilan yang ya. Mesti kaji ya. ya. Ini P11-nya yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Baik, karena kuasa hukum sudah menyerahkan alat bukti ya. Untuk selanjutnya, apa kuasa hukum membawa saksi? Ya, yang mulia, kami membawa satu orang saksi yang bernama Valentina Lorenza. Beliau adalah adik kandung dari Pak Eka. Baik, silakan dihadirkan. Saudari saksi Valentina Lorenza dapat memasuki ruang persidangan. Baik, saksi sebelum memberikan keterangan, dimohon untuk menyerahkan KTP-nya. Bawa ya. Silakan.
saudari Valentina Lorenza. Iya. Ya, kuliah. Umur berapa tahun? 22 yang mulia. Pekerjaan? Pekerjaan karyawan swasta. Agama? Agama Islam. Baik, sebelum saudara memberi keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari saksi bersedia ya? Bersedia ya. Silakan, maju depan. Untuk disumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan memberikan keterangan memberikan keterangan yang benar, yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi, saudari kan sudah disumpah ya tadi ya. Untuk itu, karena saudari sudah disumpah, saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ya. Iya yang mulia. Kalau misalnya saudari tidak tahu, bilang tidak tahu, iya bilang iya, tidak bilang tidak ya. Kalau misalnya ragu-ragu bilang ragu-ragu ya. Iya. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui bagaimana tergugat menafkahi penggugat dan anak-anaknya selama ini? Setahu saya kakak ipar saya seringkali memberikan nafkah, tapi bagi kakak kandung saya itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari kakak kandung saya dengan anak-anaknya. Anak-anak berapa? Anaknya ada 2 yang mulia. Dua ya? Ya. Umurnya 6 tahun, yang Erlangga itu, terus yang Safina itu umurnya 4 tahun. Kecil ya. Iya masih kecil. Apakah saudari saksi mengetahui kapan terakhir kali Mas ipar Anda memberikan nafkah kepada kakak Anda? Saya kurang mengetahui kalau itu yang mulia. Saya kurang tahu kapan terakhir kalinya. Iya. Terkait nominalnya berapa nafkah yang diberikan kepada penggugat atau kakak Anda? Saya juga kurang tahu untuk nominalnya, cuman kakak saya sering cerita kalau kakak ipar saya itu kurang ngasih. Nominalnya nggak tahu ya berapa Nggak ya? tahu. Kisaran mungkin nggak tahu ya? Nggak tahu yang mulia. Tahu ya. Ya. Kemudian saudari saksi mengetahui nggak kapan pertama kali ketidakharmonisan tersebut terjadi di rumah tangga kakak Anda? Kalau tidak salah itu tahun 2019 yang mulia, itu masalah ekonomi ya, seperti yang tadi diketahui bahwa kakak ipar saya itu kurang dalam memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Lalu juga kakak kandung saya itu seringkali curhat tentang kakak ipar saya itu selingkuh yang mulia. Itu 2019 sampai 2023 gitu yang mulia. Jadi sering kakak ipar saya itu selingkuh gitu. Selingkuh ya? Iya. Anda pernah melihat sendiri langsung selingkuh? Mereka si kakak ipar Anda selingkuh? Pernah yang mulia, tapi hanya sekali itu kalau nggak salah tahun kemarin 2023 bulan Oktober kalau nggak salah yang mulia, itu kakak ipar saya itu di suatu hotel itu bersama wanita lain. Itu ya? ya kebetulan juga saya keluar di daerah hotel itu yang mulia. Jadi ya memang secara kebetulan saya melihat kakak ipar. Sempat ini nggak, merekam nggak waktu itu atau info kakak Anda, foto atau gimana? Jadi waktu itu sebenarnya saya dapat infonya dari kakak kandung saya yang mulia. Jadi kakak kandung saya itu menemukan kayak voucher gitu, terus kasih info ke saya melalui WhatsApp itu, ngechat itu, dan kebetulan voucher hotelnya itu kebetulan pas saya keluar daerah situ yang mulia. Jadi Pada saat kejadian berlangsung atau besoknya diketahui ini diberikan bukti voucher di hari hanya Anda tahu dari mana? Di hari hanya itu, jadi kakak saya chat pada saat itu, terus pas saya ngecek chat dari kakak kandung saya itu, ya kebetulan pada
pada saat itu saya di daerah hotel itu. Di malam ya atau siang? Malam. Malam ya. Iya. Oke. Di Surabaya waktu itu kejadiannya ya? Iya ya. Di mana? Di Surabaya. Surabaya. ya. Iya. Berapa kali? Ketahuan selingkuh berapa kali kan? Kalau ketahuan mata sama saya itu satu Sekali kali. ya? Iya, tapi kalau waktu itu kakak saya curhat itu yang itu tahun berapa tahun yang lalu itu kalau nggak salah 2019 gitu loh yang lihat itu di WhatsApp, chat WhatsApp kakak ipar saya itu ada chat sama cek lain itu. Oh, chatnya juga ya? Selain bukti ke hotel, chat juga ya? Iya itu, tapi yang chat itu bukan yang kakak. Oh, oke. Itu beberapa tahun yang lalu. Goyang selingkuh lah gitu ya? Iya. Ada beberapa kali kan? Iya. Sekali kan? Iya. Baik, kemudian gimana kondisi kakak Anda, ini penggugat ini, waktu diketahui suaminya selingkuh, gimana kondisinya Pak? Sempat curhat atau gimana? Iya, yang ya stres, sering nangis, terus jarang makan, gak pernah makan juga banyak pikiran gitu karena ya mikirin anak-anaknya juga gitu yang ya. Jadi, Tapi Anda tenangkan nggak? Anda hibur atau gimana? Ya Mampunya ya? sekali saya hibur karena kan juga saya punya kesibukan yang lain gitu ya. Berarti lumayan stres lah ya kakak Anda ya? Iya pasti sedih. Makasih. Oke, baik. Kira-kira yang Anda ketahui ya, yang Anda ketahui, penggugat pernah nggak memberikan kesempatan untuk tergugat untuk ya berdamai atau memperbaiki diri atau gimana? Sempat ini nggak meredam nggak mereka harus kembalikan lagi maaf-maafan? atau gimana? Iya, sempat kok. Seingat saya ya sempat orang tua kami itu bertemu sama orang tua kakak ipar saya. Terus kita sempat berdamai, membicarakan permasalahan yang terjadi di antara rumah tangga kakak kandung saya dengan kakak ipar saya. Cuman itu selang beberapa bulan itu kakak ipar saya itu selingkuh lagi gitu. Jadi ngelakuin kesalahan yang sama kayak gitu. Jadi waktu mediasi sempat Iya damai ya? Umat lagi kemudian? Udah damai, udah baik-baikan. Terus ya itu beberapa bulan kemudian itu ketahuan selingkuh sama saya. Maksudnya waktu yang di hotel tuh yang ya. Ketahuan sama saya itu ketahuan lagi. Selingkuh lagi. Lagi ya? Iya. Dari Mungkin kuasa hukum tergugat ada yang ingin ditanyakan. Iya, saudari adalah adik dari penggugat. Iya. Saudari tinggal serumah dengan kedua pasangan ini. Saya tidak tinggal serumah karena itu kakak saya tinggal serumah itu di Malang, saya di Surabaya. Tapi terus ketika ada masalah itu kakak saya tinggal serumah sama saya. Tapi kenapa saudari tahu kalau mereka sering terjadi perselisih? Itu karena saya sering emang komunikasi dengan kakak saya. Kakak saya sering kasih kabar melalui WhatsApp tentang anak-anaknya, tentang masalah mereka, mana kan memang mungkin kakak saya sempat cerita ya, jadi sering banget cerita ke saya gitu. Untuk anak-anaknya pasangan ini, menurut dari saksi, apakah penggugat sering ada ada keluh kesah gitu kepada saudari? Iya sering kok kalau kasus seperti ya itu dinafkahnya kurang gitu. Maksud saudari pernah melihat nafkah yang diberikan? Saya tidak pernah melihat nominalnya berapa yang dikirim
ke kakak saya. Cuman memang seringkali kakak saya itu cerita kalau kebutuhannya itu kurang kayak gitu. Jadi ya kalau saya sempat bisa kasih sesuatu untuk ponakan saya, ya saya kasih, saya bantu kayak gitu. Saudari suka jalan-jalan? Suka ya, suka. Suka jalan-jalan? Ke mall suka? Iya, suka. Sama kakak saudari? Enggak sih, yang punya itu saya sendiri. Tapi kakak saudari suka jalan-jalan juga? Enggak suka. Nggak suka? Iya. Karena kan siapa yang nanti ngurus anak-anaknya? Anak-anaknya, Iya. Tadi saudari katakan pernah melihat klien saya di sebuah hotel. Itu disengaja atau saudari ikuti atau gimana? Itu kan malam ya, nggak terlalu malam sih, kayak sore menjelang malam. Kenapa saudari ada di hotel itu? Keberatan yang mulia, pertanyaan dari kuasa hukum tergugat terlalu menjurus ke. Tapi saya perlu tahu karena kenapa kok tanpa Baik. Pertanyaan saya. Jadi, saudari saksi, waktu saudari saksi dikabari ini kan di WA voucher hotel kan? Iya. Nah itu saudari saksi mengetahui langsung entah di parkiran atau di mana, mengetahui nggak? Atau Anda tiba-tiba ke sana atau gimana? Setelah Anda di WA itu tadi gimana? Jadi itu kondisinya ketika di WA itu saya lagi di luar daerah hotel itu. Nah, terus habis itu kebetulan, memang sangat-sangat kebetulan sekali. Jadi kakak ipar saya itu posisinya kayak di luarnya hotel gitu loh. Entah mau jalan kemana saya juga kurang tahu. Jadi kebetulan saya itu melihat hotelnya gitu kan, kayak dapat chat itu, terus saya lihat ini kan hotel yang dekat sama saya, kayak saya langsung menunjuk gitu loh, itu hotel ini ya. Nah itu kebetulan ada kakak ipar saya sama cewek lain kayak gitu. Langsung kamu samperin gitu? Saya nggak samperin, saya nggak berani samperin. Ya. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih. Yang ada lagi? Dari kuasa hukum tergugat? Cukup. Dari penggugat? Sudah cukup ya. Cukup ya. Baik. Sudah semua. Sekarang saya diambil. Oh iya, kita untuk nama. Selanjutnya, apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Siap ya mulia. Bukti ya mulia. Iya. Ini KTP. Ini surat nikah. Ini kakak. Ini surat pengakuan utang. Di Bank BRI ya? Ya, Bank BRI. Iya. Berarti ada 4 bukti. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mulia. Karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi yang diajukan? Kami mau salam saksi. Saudari saksi Feroksana Chandra dapat memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, dimohon untuk menyerahkan kartu identitas Anda. Feroksana Chandra ya, umur, Umur 22 tahun. pekerja, Pegawai swasta. agama. Islam. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan
disumpah terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan Anda. Apakah saudari saksi bersedia? Ya, bersedia. Silakan untuk juru sumpah dan untuk menempatkan diri. Ikuti ya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Oke, benar ya, kamu adik dari saudara Yoga Sudarto. Benar ya, Bu. Apakah Anda tahu yang dialami kakak Anda dan kakak ipar Anda? Ya, saya tahu ya, Bu. Saya tahu kalau kakak ipar saya dan kakak saya mau bercerai. Sepengetahuan Anda, berapa lama kakak Anda menikah? Sejak tahun 2017 ya, Bu. Apakah sudah dikaruniai anak? Sudah, ya, Bu. 2 orang anak. Yang besar namanya Erlangga, 2 tahun. Yang kecil Safina, umur 4 tahun. Apakah Anda tahu permasalahan ekonomi antara kakak Anda dengan kakak ipar Anda? Saya pernah dengar tentang masalah ekonomi. Waktu itu sempat mereka bertengkar, ada konflik tentang masalah ekonomi, tapi untuk lebih jelasnya saya kurang tahu. Apakah kakak Anda selalu memberikan nafkah secara rutin dan cukup kepada penggugat dan anak-anaknya? Sepengetahuan saya, kakak saya selalu memberikan nafkahnya pada kakak ipar saya dan anak-anak. Saksi ini tinggal satu rumah nggak? Tidak ya, Bu. Tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Semolawaru. Apakah Anda tahu apakah Anda pernah tahu terjadi perselisihan karena masalah finansial? Ya, saya sempat tahu ya, Bu. Yang tadi saya sebutkan, dulu sempat ada konflik tentang masalah keuangan. Oke. Tadi kan saksi penggugat bilang bahwa penggugat mengeluhkan jumlah nafkah yang diberikan oleh kakak Anda. Bagaimana tanggapan Anda atas keluhan tersebut? Untuk tentang masalah keuangan itu saya hanya sempat dengar kalau ada masalah ya, Bu. Tapi untuk lebih detailnya saya kurang tahu. Apakah Anda tahu kesepakatan terkait penggunaan hasil penjualan mobil dan utang bersama? Saya tahu kalau ada tentang mobil, tapi untuk lebih jelasnya saya juga kurang tahu ya, Bu. Apakah Anda tahu bahwa hutang yang dibuat oleh kakak Anda dan kakak ipar Anda saat perkawinan itu harus dibagi dua? Ya, saya tahu ya, Bu. Apakah ada pertanyaan dari kuasa hukum penggugat? Izin yang mulia, saya akan memberikan pertanyaan kepada saksi dari tergugat, saudara saksi Vero Chandra, saudara adik kandung dari Yoga Sudarto. Kalau adik kandung berarti otomatis kan Anda mengetahui apakah pernah ada upaya dari tergugat, yaitu kakak kandung Anda, untuk memperbaiki hubungan setelah pertengkaran besar yang terjadi antara rumah tangga di rumah tangga kakak ipar dan kakak Anda. Saya pernah tahu waktu itu kakak ipar saya sempat mampir ke rumah untuk mendiskusikan masalah yang terjadi, dan saya kira masalahnya sudah selesai sekarang. Yang Anda ketahui sekarang kan untuk permasalahannya kan tidak terjadi, oleh karena itu dengan adanya mediasi yang dilakukan keluarga tidak berhasil, kakak ipar Anda menggugat kakak Anda. Anda tahu nggak sih penyebab upayanya kakak Anda, mediasi tersebut tidak berhasil? Lalu apakah Anda juga mengetahui kalau kakak Anda melakukan perselingkuhan? Saya sempat tahu kalau ada diskusi tentang perselingkuhan, namun saya kira sudah selesai saat waktu itu berdiskusi di rumah kakak saya. Cukup yang mulia, terima kasih. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudari ini kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia? Terima kasih. Silakan saudari untuk mengambil KTP Anda dan silakan duduk.
telah disediakan. Baik, untuk saudara penggugat dan tergugat, acara pemeriksaan bukti sudah kami anggap cukup ya. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan kesimpulan? Di sini yang mulia kami akan mengajukan kesimpulan tersebut. Untuk saudara tergugat, apakah mengajukan kesimpulan? Jadi yang mulia kami juga mengajukan. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan tergugat akan mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang kesimpulan ditunda 1 minggu ya. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 4 November yang mulia. Bersedia ya, tanggal 4 November. Bersedia. Dengan demikian, sidang perkara gugat cerai dengan nomor perkara 762-PDT-G-2024-PA Surabaya ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024. Kepada para pihak dimohon menghadiri sidang tepat waktu. Dengan mengucap alhamdulillah, sidang kami nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A akan dimulai sekarang dengan nomor perkara 762-PDT-G-2024-PA Surabaya dimulai. Dimohon untuk pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruangan. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pengunjung persidangan harus sopan dan tertib, serta dilarang membuat keributan atau berkomentar selama persidangan berlangsung. Yang kedua, pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung yang di bawah 17 tahun dilarang masuk ruang sidang. Yang keempat, handphone harus dimatikan atau di-silent. Yang kelima, hadirin dimohon berdiri ketika majelis hakim memasuki atau keluar ruang sidang. Yang keenam, diharapkan para hadirin untuk menaati tata tertib yang ada. Mohon perhatian, majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama dengan nomor perkara 762-PDT-G-2024-PA Surabaya tentang perkara cerai gugat antara Ayu Mariana Yahya SH binti Chandra Yahya sebagai penggugat melawan Yoga Sudarto SH binti Toto Sudarto sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 November 2024, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, untuk hari ini agendanya kesimpulan ya. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap kesimpulannya? Di sini yang mulia, Oke, saya silakan. menyerahkan kesimpulan kami. Sudah diupload ya? Sudah yang mulia. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap kesimpulannya? Sudah. Diupload ya Pak ya? Sudah. Terima kasih. Tidak ada tambahan lagi ya, untuk kesimpulannya sudah cukup ya. Sudah cukup yang mulia. Cukup. Baik, saudara penggugat dan tergugat, acara kesimpulan sudah kami anggap cukup. Persidangan kami lanjutkan lagi dengan putusan ditunda 1 minggu ke depan. Tanggal berapa, Pak Nitra? Tanggal 11 November yang mulia. Baik. Bersedia ya tanggal 11 November. Bersedia ya? Sudah. Dengan demikian, sidang perkara gugat cerai dengan nomor perkara 762-PDT-G-2024-PA Surabaya ditunda akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 4 November 2011.
Dengan demikian, sidang perkara gugat cerai dengan nomor perkara 762-PDT-G-2024-PA Surabaya ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024. Kepada para pihak dimohon untuk hadir tepat waktu. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang kami nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A akan dimulai sekarang dengan nomor perkara 762-PDT-G-2024-PA Surabaya dimulai. Dimohon untuk pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruangan. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pengunjung persidangan harus sopan dan tertib, serta dilarang membuat keributan atau berkomentar selama persidangan berlangsung. Yang kedua, pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung yang di bawah 17 tahun dilarang masuk ke ruang sidang. Yang keempat, handphone harus dimatikan atau di-silent. Yang kelima, hadirin dimohon berdiri ketika majelis hakim memasuki atau keluar ruang sidang. Yang keenam, diharapkan para hadirin untuk menaati tata tertib yang ada. Mohon perhatian, majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama dengan nomor perkara 762-PDT-G-2024-PA Surabaya tentang perkara cerai gugat antara Ayu Mariana Yayah SH binti Chandra Yahya sebagai penggugat melawan Yoga Sudarto SH bin Toto sebagai tergugat. Pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan ya. Kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat dimohon untuk mendengarkan putusan ini secara seksama. Putusan nomor 762-PDT-G-2024-PA Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Surabaya mengadili dalam konvensi 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 baik sukro tergugat kepada penggugat. 3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak anak atas anak-anak yang bernama Airlangga Putra Sudarto, laki-laki yang berumur 6 tahun, Safina Azhara Putri, perempuan umur 2 tahun. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat biaya hadana dan nafkah anak sebesar 20 juta rupiah per bulan selambat-lambatnya pada tanggal 1 setiap bulannya. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah ida dalam bentuk uang sejumlah 3 juta rupiah yang harus dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai. Keenam, memerintahkan pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, perizinan dan pelayanan publik lainnya setelah tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 di atas. Ketujuh, membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara. Dalam rekompensi, yang pertama mengabulkan gugatan tergugat atau penggugat rekompensi untuk sebagian. Kedua, menyatakan tergugat atau penggugat rekompensi dan penggugat atau tergugat rekompensi memiliki hutang bersama di PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 210 juta rupiah. Ketiga, menghukum tergugat atau penggugat rekompensi untuk membayar kepada penggugat atau tergugat rekompensi separuh atas uang hasil penjualan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi L1798-BAJ dalam bentuk uang sejumlah 90 juta rupiah yang dibayarkan pada saat pengambilan salinan putusan atau
atau akta cerai dan dititipkan di Kasir Pengadilan Agama Surabaya. Yang keempat, menghukum penggugat atau tergugat rekompensi untuk membayar kepada tergugat atau penggugat rekompensi separuh dari sisa hutang bersama dalam bentuk uang sejumlah Rp75 juta yang dibayarkan pada saat pengambilan salinan putusan atau akta cerai dan dititipkan di Kasir Pengadilan Agama Surabaya. Baik, saudara hukum penggugat, apakah sudah mengerti dengan isi putusan yang sudah saya bacakan? Izin Yang Mulia, kami mengerti dengan isi putusan yang sudah dibacakan. Untuk saudara tergugat, apakah sudah mengerti dengan isi putusan yang saya bacakan? Sudah, kami sudah paham. Apakah menerima dengan putusan yang sudah saya bacakan? Kami menerima ya. Baik, untuk sidang nomor perkara 762-PDT.G/2024-PA Surabaya pada hari Senin 11 November 2024 dinyatakan selesai. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang kami nyatakan ditutup. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kami dari kelompok 2 mata kuliah PLKH Litigasi Peradilan Agama kelas R dengan dosen pengampu Ibu Mega Dewi Ambarwati SHMH. Terima kasih. Terima kasih.